Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Marwia Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Perbankan Syariah semester 3. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk menjawab soal pertama, yaitu keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sistem hukum ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dalam aspek filosofis atau filsafat, dalam ciri-ciri dasar filosofis atau doktrin dalam hukum ekonomi Islam ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sistem-sistem ekonomi lainnya adalah didasarkan kepada beberapa ideologi atau filsafat ciptaan manusia. Dasar filsafat dalam suatu sistem ekonomi itulah yang menentukan status manusia dalam konteks kepemilikan, peranan mereka dalam setiap stratifikasi, keinginan mereka dalam kehidupan dan hubungan, serta kemasyarakatan dan lingkungan yang perlu dilestarikan. Dalam ilmu ekonomi Islam, para penulis telah menguraikan persoalan ini dalam berbagai perspektif atau uraian. Yang dinyatakan di bawah ini barangkali merupakan ringkasan atau penjelasan ulang mengenai dasar filsafat ekonomi Islam itu sendiri, dengan konsep yang menurut hemat penulisan lebih tersusun. Oleh karenanya konsep pokok filsafat akan dijelaskan sedemikian rupa supaya pemaparan ini dapat dianggap sebagai sistem umum ekonomi Islam. Sebelum kajian yang lebih mendalam mengenai sistem yang lebih khusus dijelaskan kepada bab-bab berikutnya, semua sistem ekonomi adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia ini. Sistem hukum ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dalam aspek dasar filosofis dan ciri-cirinya. Dasar filosofis atau doktrin dalam hukum ekonomi Islam ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sistem-sistem ekonomi lain adalah didasarkan kepada beberapa ideologi atau filsafat yang diciptakan oleh manusia. Dasar filsafat dalam suatu sistem ekonomi itulah yang menentukan status manusia dalam konteks kepemilikan, peranan mereka dalam setiap stratifikasi, keinginan mereka dalam kehidupan dan hubungan kemasyarakatan, serta lingkungan yang perlu dilestarikan. Dalam ilmu ekonomi Islam, para penulis telah menguraikan persoalan ini dalam berbagai perspektif uraian yang dinyatakan di bawah ini barangkali merupakan ringkasan atau penjelasan ulang mengenai dasar filsafat ekonomi Islam dengan konsep yang menurut hemat penulisan lebih tersusun. Konsep filsafat akan dijelaskan sedemikian rupa supaya pemaparan ini dapat dianggap sebagai sistem umum ekonomi Islam. Sebelum kajian yang lebih mendalam mengenai sistem yang lebih khusus dijelaskan pada berikutnya. Semua sistem ekonomi adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia di dunia ini. Sementara tujuan ekonomi Islam lebih jauh dari itu, di mana kesejahteraan yang akan dihasilkan adalah kesejahteraan manusia di dunia dan juga kesejahteraan manusia di akhirat. Sejatinya kesejahteraan di akhirat itu jauh lebih penting karena hal ini merupakan kesejahteraan yang hakiki dan abadi. Namun demikian kesejahteraan hidup di dunia tetap perlu diberikan perhatian karena kesuksesan duniawi adalah sebagai sarana penunjang terhadap tercapainya kesejahteraan manusia di akhirat. Hukum suatu sistem ekonomi semestinya didasarkan kepada ideologi yang menentukan tujuan dan prinsip-prinsipnya. Demikian juga halnya dengan sistem ekonomi Islam yang mana sewajarnya mempunyai tujuan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, kajian terhadap sistem ekonomi Islam tidak hanya terlihat atau melihat tujuan dan prinsip-prinsip tertentu, namun juga menganalisis perilaku agen-agen ekonomi dalam usaha dan mencapai tujuan masing-masing. Prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam sifatnya
senantiasa fleksibel. Ini karena kondisi sosial dan lingkungan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pengkajian terhadap sistem ekonomi Islam dan gelagat agen-agen di dalamnya semestinya menganggap penting akan perubahan lingkungan yang ada pada suatu tempat dan waktu. Banyak penulisan ilmu ekonomi Islam cenderung terfokus terhadap aspek tertentu saja tanpa memberi perhatian yang sewajarnya terhadap aspek-aspek lain. Misalnya ada di antara mereka menulis dengan judul Sistem Ekonomi Islam, padahal mereka lebih condong membicarakan persoalan hukum perdagangan atau fikih muamalah. Kajian fikih memang penting dan perlu dijadikan kajian khusus karena kajian ini meliputi hukum yang sifatnya berbentuk wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram dalam segala aspek. Tetapi untuk membicarakan tentang ekonomi Islam secara umum, sejatinya dirumuskan dengan cara hanya mengambil maksud atau intisarinya saja. Intisari inilah yang membentuk prinsip ekonomi Islam yang dapat dikaitkan secara lebih jelas dengan aspek-aspek lain dalam kajian sistem ekonomi Islam. Itu sebagai penulis lain cenderung mengkaitkan sistem ekonomi Islam dengan zaman kegemilangan Islam tempo dulu, semisal sistem ekonomi di zaman pemerintahan Umar al-Khattab. Berkaitan dengan hal itu, pemikiran ekonomi di kalangan ulama klasik juga dikaji secara efektif seperti pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kajian sejarah pemikiran dan pelaksanaan ekonomi ini sangat penting dalam bentuk sendiri yang menjadikan intisari pada pemikiran dan pelaksanaan ekonomi Islam pada masa kini. Namun demikian, pembahasan tentang hal itu begitu saja dinamakan ilmu ekonomi Islam karena ekonomi Islam tidak sepantasnya terbatas terhadap apa yang pernah ada pada masa lalu saja, tetapi sistem ini akan terus berkembang dan berubah sering dengan perkembangan zaman, walaupun dasar dan prinsipnya masih tetap sumber hukum ekonomi Islam. Ilmu hukum ekonomi Islam merupakan sebagian dari ilmu Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah, ijma dan qiyas. Dan sistem ekonomi Islam dibentuk dengan merujuk pada sumber-sumber ini secara berurutan, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, sunnah, dan seterusnya. Dan struktur sistem ekonomi masa kini ternyata lebih canggih dan kompleks karena ilmu hukum perbankan atau ekonomi Islam dijelaskan dengan melibatkan segala bentuk institusi dan mekanisme terkini supaya proses islamisasi ekonomi dan dapat dilaksanakan dengan lebih jelas, efektif, dan efisien. Bahkan kaidah dan pendekatan analisis ekonomi yang lazim diterapkan terhadap ekonomi modern juga dapat digunakan sesuai dengan aturan Islam. Dengan demikian, prinsip inilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk dijadikan panduan dalam menganalisis segala jenis perjalanan ekonomi Islam dan perilaku agen ekonomi supaya sistem yang dihasilkan dapat dianggap sebagai sistem ekonomi Islam. Singkatnya, sikap ilmu ekonomi Islam meliputi prinsip Islam dalam ekonomi, analisis fenomena ekonomi, dan mengolah jalan serta cara yang dapat mentransformasikan ekonomi modern kini terhadap ekonomi Islam. Oleh karenanya, mereka yang ingin merangkapi ilmu ekonomi Islam dengan lebih mendalam perlu menguasai ilmu-ilmu yang telah dinyatakan di atas seperti sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ulama Islam, pelaksanaannya sistem ekonomi Islam zaman silam di samping pengetahuan yang mencangkup terhadap perkembangan ilmu ekonomi Islam masa kini. Pengaturan yang seperti itu hanya mungkin ditemukan apabila ada program ilmu ekonomi Islam yang lengkap
atau satu penelitian dan pembacaan yang menyeluruh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan membantu kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.